Halo subscriber, di video ini kita akan belajar cara memasukkan gambar atau image ke Blender untuk nantinya akan kita animasikan berupa animasi dua dimensi ya. Jadi kita bisa memasukkan gambar yang sudah kita buat menggunakan software lain, atau di sini saya tidak menggunakan software lain, saya menggunakan pulpen dan cat air ya. Nanti gambarnya saya tunjukkan, ini gambarnya. Nah, saya menggambarnya di kertas ya, jadi saya harus scan biar bisa kita masukkan ke laptop. Tapi karena scanner saya itu resolusinya kurang tinggi alias jelek, maka saya foto menggunakan HP dan saya masukkan ke dalam komputer. Ini dia ya, seperti ini gambarnya. Sekarang saya mau menyeleksi gambar ini biar kita bisa mengambil gambarnya saja ya. Bagian lainnya atau backgroundnya ini kita hapus. Caranya kita bisa menggunakan Photoshop atau Inkscape atau yang lain-lain ya. Kita bisa menggunakan GIMP atau kalau di Android kita bisa menggunakan Ibis Paint buat menghapus backgroundnya. Tapi di sini saya menggunakan Inkscape karena saya suka. Tapi kalau kalian suka menggunakan Photoshop atau yang lainnya, silakan saja. Saya masukkan ke sini. By the way, kalau kamu menggambar menggunakan software lain, kalian bisa langsung skip langkah ini dan menuju ke menit berikut ini ya, buat memasukkan gambarnya ke Blender. Nah, sekarang saya akan menghapus bagian luarnya ini ya, dan mengambil gambarnya saja ya. Gambar bagian kertasnya akan saya hapus biar nanti saya jadikan sebagai PNG atau PNG ya, biar bisa kita animasikan nantinya. Saya akan menggunakan Inkscape buat menyeleksi dan menghapus backgroundnya ya, tapi kalian bisa menggunakan software lain, misalkan bisa menggunakan Photoshop dengan selection tool, atau kalian bisa menggunakan GIMP atau yang lainnya. Di sini saya akan menunjukkan cara menggunakan Inkscape buat menghapus background. Kalian bisa seret ke sini dan klik OK buat memasukkan gambar yang mau kita seleksi, dan kita siap buat menghapus backgroundnya. Saya akan menggunakan ini ya, Draw Bezier ini buat menyeleksi tangannya ini ya. Misalkan ini tangannya emang jelek sih, tapi tidak apa-apa karena ini cuma tutorial ya. Seperti ini kita bisa menyeleksi bagian tangannya saja ya, karena bagian yang lain mau kita hapus. Dan kalian bisa dengan hati-hati menyeleksinya, karena ini cuma tutorial, saya bisa asal-asalan saja ya. Dan saya mengabaikan lengkungannya karena nanti saya edit. Nah, kalau sudah tertutup begini, saya ganti warnanya menjadi kuning dan saya pertebal biar lebih kelihatan ya. Untuk melengkungkan garis-garisnya ini saya menggunakan ini ya, edit path, dan saya tinggal seret-seret biar melengkung seperti ini ya. Seperti ini, mudah kan? Sebenarnya bisa lebih mudah lagi kalau pakai Photoshop ya. Dengan selection tool kalian bisa langsung menyeleksi dan menghapus dengan instan, tapi tidak apa-apa kalau menggunakan ini. GIMP kalau nggak salah juga bisa menggunakan tool yang sama dengan Photoshop lah, tapi saya namanya lupa. Nah, kita seleksi seperti ini biar nanti kita bisa menghapus bagian yang tidak kita perlukan. Ini adalah proses editing ya, biar garisnya sesuai dengan gambarnya. By the way, ini saya gambar menggunakan cat air ya, karena dengan cat air itu warnanya lebih menarik ya, ada teksturnya gitu. Tapi kalau kalian mau menggambar menggunakan software lain, atau mungkin bisa menggunakan pensil warna atau krayon, silahkan ya. Kalian bisa menggunakan Krita, atau di Android ada
Ibis Paint atau sketchbook ya. Seperti ini kita seleksi dengan hati-hati biar seleksinya itu rapi. Kalau sudah, kita akan memasukkan gambar ini ke sini. Jadi kita seleksi keduanya ya, tekan shift terus kita klik gambarnya yang ada di belakang. Kemudian kita klik objek, pilih clip dan kita klik set. Maka nanti akan terpotong seperti ini. By the way, saya sudah menyiapkan bagian tubuh yang lain ya buat dipotong. Ini sudah saya potong, tubuhnya juga sudah, kakinya juga sudah. Sekarang saya akan menyimpan gambar ini menjadi PNG ya. Caranya kita seleksi bagian yang mau kita ekspor dan kemudian kita tekan Ctrl E. Di sini kita pilih selection ya dan kita klik export as. By the way, Inkscape itu gratis ya. Kalian bisa download di inkscape.org ya. Kemudian kita tentukan di folder mana kita akan menyimpan gambarnya. Kalau sudah, kita ganti namanya menjadi tangan karena ini bagian tangan ya. Kaki, kepala dan tubuhnya sudah saya seleksi sebelumnya. Jadi kita ganti namanya menjadi tangan, terus kita tekan enter. Nanti akan tersimpan di sini. Sudah terpotong. Sekarang kita bisa buka Blender buat bikin projectnya ya. Kita buka Blender terlebih dahulu. Kita tunggu guys, Blendernya masih dibuka. Iya ini guys, warna tangannya kok jelek sekali. Sebenarnya kita perlu edit tangannya ya biar warnanya bisa lebih bagus lagi. Ini terlalu pekat. Selanjutnya saya bisa pilih general atau 2D animation ya. Saya pilih general saja ya. Kemudian saya akan hapus kotak karena tidak perlu. Cara hapusnya kita klik terus kita tekan X ya dan kita klik OK atau kita klik delete tadi ya. Selanjutnya saya akan mereset atau meletakkan kamera ini di tengah dan kita reset rotasinya biar menghadap ke gambar kita nanti ya. Jadi kita bisa tekan Alt G, Alt tambah G ya, kita tekan bersamaan buat bikin dia berada di tengah dan kita tekan Alt R biar dia menghadap ke bawah di sini ya. Jadi seperti ini dan kita bisa putar biar menghadap ke sini ya. Jadi kita tekan R, terus kita tekan X, kita tekan 90, kita klik enter, tekan enter. Nah, nanti dia akan menghadap ke situ kameranya. Kita bisa tarik kameranya ke belakang seperti ini karena kita mau menaruh gambar kita di sini. Nah, seperti ini kita tarik ke belakang. Selanjutnya kita siap buat mengimport atau memasukkan gambar yang sudah kita seleksi atau sudah kita buat tadi. Sebelum itu kita klik ini ya, toggle camera view biar kita berada di kameranya. Buat memasukkan gambar biar jadi plain, kita perlu mengaktifkan sebuah add-ons di sini ya. Kita klik edit dan kita klik preferences ya. Kita klik add-ons dan kita cari import images as planes ya. Kita ketik di sini dan kita cari ini. Kalau sudah, pastikan ini dicentang ya. Kalau sudah dicentang kita bisa langsung memasukkannya ya. Kalau sudah dicentang. Selanjutnya kita klik add, terus image, dan kita pilih yang paling bawah images as planes. Kemudian kita cari gambar yang sudah kita edit tadi ya, atau sudah kita buat tadi. Di mana ya guys? Oh, di sini guys. Nah, misalkan ini ya. Apa bisa langsung bareng guys? Nah, seperti itu. Kalian bisa langsung memasukkannya semuanya ya. Nah, tapi dia kok nggak kelihatan guys. Kok cuma kotak begini? Itu karena kita sedang berada di solid mode ya.
Jadi gambarnya nggak kelihatan. Kalian bisa mengubahnya ke render biar dia kelihatan. Tapi lagi dia kok masih gelap ya, kok nggak kelihatan. Itu karena kita punya lampu di sini ya, punya cahaya di sini, jadi nggak kelihatan. Kita bisa memindahkan lampunya ke sini, ke bawah sini ya. Kita tekan G atau kita bisa seret di sini ya, biar kelihatan. Nah, nanti gambar kita akan kelihatan seperti ini. Selanjutnya saya akan memasang atau merakit gambar-gambar ini biar jadi karakter yang bagus ya. Kita bisa tekan G buat memindah, S buat memperbesar, R buat memutar. Kita taruh kepalanya di sini. Nah, dia ini kita taruh ke depannya ya, biar tidak menumpuk. Nah, kakinya juga. Sebentar, saya mau perkecil dulu biar kelihatan semuanya, guys. Dan kakinya ini saya taruh di belakang sini, yang satu di belakangnya. Nah, yang bagus dari Blender ini, dia bayangannya ini terrender ya, jadi bagus hasilnya nanti seperti ini ya. Dan kakinya ada dua, yang satu di sampingnya ya. Buat menduplikat biar jadi dua, kita tekan Shift D ya, dan kita taruh di sini. Kemudian kita taruh di depannya dengan cara menariknya seperti ini, menggunakan ini, move seperti ini. Misalkan seperti ini, tinggal tangannya ya yang salah ini. Kalian bisa mengatur ukurannya biar bisa lebih bagus lagi ya, seperti ini ya guys. Dan kalian bisa mengatur cahayanya biar dan saya akan menambahkan sebuah plane di belakangnya biar ada bayangannya ya. Kita putar seperti ini, kita taruh di belakangnya dan kita perbesar seperti ini biar nanti kalau kita render ada bayangannya ya di belakang. Tapi itu terlalu jauh bayangannya, seperti ini. Nah, kalau seandainya laptop kalian jadi lemot, kalian bisa ubah menjadi material preview ya. Caranya kita tekan Z, kemudian pilih material preview. Maka nanti bayangannya nggak aktif ya. Jadi laptop kalian nggak perlu merender bayangannya, jadi nggak terlalu berat. Kita simpan biar nggak hilang. Dan seperti itu. Nah, selanjutnya saya mau mengatur titik rotasinya ini biar berada di tempat yang seharusnya ya, biar kita bisa memutarnya dan kita bisa menganimasikannya dengan mudah. Nah, misalkan kita klik, dia titiknya ada di tengah sini ya, seharusnya dia ada di sini. Nah, untuk mengaturnya kita bisa menggunakan ini ya, kursor. Kita klik ini dan kita
tentukan di mana titiknya nanti ya, titik rotasinya. Misalkan di sini, di titiknya di sini ya. Kemudian kita klik objek. Pastikan kita sudah klik objeknya ini ya, objek tubuhnya. Kemudian kita pilih set origin dan kita klik origin to 3D cursor. Nanti dia akan berpindah titik rotasinya di sini. Jadi kalau kita mau putar-putar menggunakan ini, misalkan dia ada di sini titik putarnya. Nah, kita tekan R, nanti dia akan di sini putarnya. Jadi seperti itu. Kepala dan bagian tubuh lain juga kita pindah titik ininya, titik rotasinya. Misalkan kepalanya ya, kita ubah di sini ya, kita pindah di sini nanti. Selanjutnya kita klik objek, set origin, origin to 3D cursor. Kita perbaiki ininya, kita majukan sedikit biar lebih bagus seperti ini ya. Dan tangannya juga ya. Kita pindah ke sini titiknya. Menggunakan ini kursor, kita klik di sini dan kita klik objek, set origin, origin to 3D cursor. Nah, tangan yang satunya juga kita pindah ke sini menggunakan kursor. Kita klik ya, objek, set origin, origin to 3D cursor. Dan kita bisa tarik ke belakang biar bagus seperti ini. Dan kalau sudah, kita bisa memutarnya di titik ini, bagian kakinya juga ya. Nah, ini gunanya biar bisa kita animasikan dengan mudah tanpa bone ya, karena itu mudah sekali. Nah, caranya seperti ini. Kaki yang satunya juga cek. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kalian bisa melakukan rigging buat karakter ini bisa menggunakan bone, atau saya tidak pernah menggunakan itu ya. Selain buat animasi 3 dimensi, saya biasanya menggunakan cara yang lebih sederhana, yaitu menggunakan parenting ya. Itu adalah fitur yang sama yang saya gunakan di Adobe Animate ya. Jadi kalau kalian ingin belajar layer parenting namanya di Adobe Animate, kalian bisa mempelajarinya di video saya sebelumnya, linknya ada di atas ini. Nah, kalian juga bisa mempelajari parenting atau di Blender namanya adalah object parenting di video saya sebelumnya juga, tapi di Grease Pencil ya. Tapi caranya sama kok. Linknya ada di atas sini juga, itu videonya. Tapi di sini saya juga akan mengajarinya, caranya mudah banget pokoknya. Jadi nanti kita gabungkan bagian-bagian ini pada satu objek. Jadi misalkan bagian tubuhnya kita gerakkan atau kita putar, maka bagian tubuh yang lain seperti kepala atau tangan dan kaki akan mengikuti ya. Itu akan mempermudah kita buat bikin animasinya. Nah, saya langsung tunjukkan saja ya caranya. Buat menggabungkan objeknya, kita bisa seleksi bagian mana yang mau kita gabungkan. Misalkan kepala mau kita gabungkan dengan tubuh, karena nanti semua objek akan tersambung dengan tubuh. Jadi kita klik kepalanya terlebih dahulu, kemudian sambil menekan shift kita klik tubuhnya. Kita bisa tekan Ctrl P dan kita pilih objek. Nah, maka nanti kalau kita putar tubuhnya atau kita pindah tubuhnya, kepalanya akan mengikuti. Tapi kalau kita putar kepalanya, dia akan tetap seperti ini ya, seperti itu. Itu akan mempermudah kita buat bikin animasinya. By the way, nanti di video selanjutnya kita akan bikin animasi berjalan buat karakter yang saya gambar menggunakan cat air ini ya. Bagian tubuh yang lain buat tangan dan kakinya juga kita sambungkan dengan tubuh. Kita klik dulu tangannya, sambil menekan shift kita klik tubuhnya, kita tekan Ctrl P dan kita pilih objek. Bagian tangan yang kiri juga ya. By the way, ini kok di sini kita taruh di belakangnya. Nah,
seperti ini. Baik, nah seperti ini. Jadi nanti kita bisa mudah menganimasikannya. Kita bisa, nah seperti ini. Bukan cuma rotasi dan pergerakannya saja ya. Jadi scale-nya atau ukurannya bisa mengikuti juga. Misalkan dia mau saya kecilkan seperti ini, bagian tubuh yang lain akan kecil juga seperti itu. Kita bisa tes. Sudah jadi deh karakter kita sekarang. Di video selanjutnya saya akan membuat animasi berjalan buat karakter ini ya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, like juga video ini ya, komen juga, dan tonton juga video saya yang lainnya biar saya makin semangat karena yang nonton banyak begitu dan saya dapat duit. Amin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya guys. Dadah. Ingatkan